Walaqad sabaqat, sungguh telah terdahulu, kalimatuna, ucapan kami, ketetapan kami, liibadinal mursalina, buat hamba-hamba kami yang diutus. Innahum, bahwasanya mereka itu lahumul mansurun, mereka akan senantiasa diberi pertolongan. Wa inna jundana, dan sesungguhnya tentara kami, lahumul ghalibun, sungguh mereka akan mendapatkan kemenangan. Fatawalla anhum, berpalinglah engkau dari orang-orang kufur, hatta hinin, sampai pada waktu tertentu. Wa absirhum, dan lihatlah mereka, fasaufa yubsirun, maka mereka pun kelak akan melihat. Afa bi'adzabina yasta'jilun, apakah mereka akan meminta disegerakan terhadap siksa dari kami. Fa idza nazala bisahatihim, maka apabila turun siksa ke halaman mereka, fasa'a sabahul munzarin, maka sejelek-jelek hari bagi orang-orang yang diberi peringatan. Wa tawalla anhum, berpalinglah engkau dari mereka hatta hinin, sampai waktu yang ditentukan. Wa absir, dan lihatlah, fasaufa yubsirun, maka kelak mereka pun akan melihat. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, Rabbil izzati, zat yang memiliki keperkasaan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Wassalamun alal mursalin, sejahteralah bagi mereka yang diutus. Walhamdulillah, dan segala puji kepunyaan Allah, Rabbil alamin, zat yang mengurus sekalian alam. Ini adalah berita gembira dan berita yang bisa menghibur bagi mereka yang diutus dan yang mengikuti, mentaati dan menuruti kepada utusan-utusan yang Allah utus itu. Apa kabar gembira dalam ayat ini? Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun. Sungguh telah terdahulu ucapan kami bahwa hamba-hamba kami yang diutus, mereka itu berhak mendapatkan pertolongan. Mereka itu akan diberi pertolongan. Allah wajib memberi pertolongan dan mereka itu berhak mendapatkan pertolongan. Jadi ini adalah merupakan tasliyah, kalimat yang bisa memberikan hiburan, ya, yang menghibur, yang memberikan semangat bagi mereka yang diutus. Betul bahwa para rasul itu menghadapi problem itu tidak mudah, tidak enteng. Akan tetapi janji Allah bahwa mereka akan mendapatkan pertolongan. Itu bagi yang diutus. Bagaimana dengan yang pengikut-pengikutnya? Tentu saja kalau yang diutusnya diberi pertolongan, pengikutnya pun akan mendapatkan pertolongan. Bukankah semua hamba-hamba itu ingin mendapatkan pertolongan Allah dan merindukan
bantuan serta pertolongan Allah. Kita tidak sanggup hidup tanpa bantuan dan pertolongan Allah itu. Coba saja, jangankan untuk menghadapi persoalan, untuk mengurus pribadi saja, diri kita saja, kalau seandainya mengurus diri ini diserahkan kepada kita masing-masing, moal ka urus. Oleh karena itu, janganlah engkau serahkan urusanku ini tarfat ainin, sekejap pun kepada diri kita. Kita bisa memilih-milih dan memilah-milah makanan dan minuman yang bisa dimakan, yang bisa diminum, bisa dipilah-pilah. Mana nu ngeunah, mana nu henteu. Itu rata-rata nu pimatakeun mah nu ngarareunah pisan teh. Yang dibutuhkan oleh tubuh itu rata-rata lidah itu menolak. Lidah itu menolak kalau yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi yang meracuni tubuh rata-rata itu lidah itu dimanjakan. Orang suka dengan jando apa? Atuh teh meni seungit. Moal aya nu pang seungit-seungit lamun sate pakai gaji. Eta teh padu seungit pisan. Da daging unggul mah teu seungit, teuing. Tapi kalau dikasih itu, tadi macam pamanis, eta justru nu matak teh. Kita kan bisa makan, lalu kita memperhatikan menu hari ini apa, pagi, siang, malam, itu semua kita perhatikan. Tapi setelah kita makan, lalu makanan itu dikunyah, setelah dikunyah dan selepas dari itu, siapa yang mengurus dan mengatur itu? Urang mangan sakadar ya merencanakan, lalu setelah itu dimakan, diminum, setelah diminum pasrahkeun we ka Allah. Coba kalau harus diikuti semuanya. Ini nutrisi harus ke sini, wah. Itu semua kita serahkan kepada Allah. Bagaimana makanan yang kita makan itu bisa dihantarkan ke seluruh tubuh yang memerlukan. Sudah tidak ada lagi urusan. Nah, urusan eta mah sangakeun we ka Allah. Coba kalau urusan seperti itu diserahkan kepada manusia. Atuh tos beres tuang teh moal tiasa narimpi tamu kudu tuluy we teh nuturkeun sate anu yang dimakan oleh kita. Kadekeun ya. Ulah kadekeun ya. Kalau kita ikut mengatur, waduh, habis itu waktu. Nah, ya tos dituang mah, tos dileueut, kumaha jangakeun we. Sadaya-daya. Pasrahkeun we, dan ternyata tidak ada yang salah. Oleh karena itu begitu nanti hampasnya mau dikeluarkan dan sudah keluar cik atuh ngadoa. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Segala puji kepunyaan Allah, zat yang telah memisahkan mana yang wajib dibuang dan mana yang mesti dipertahankan. Kebesi kieu nu diperlukeun ku awak justru malah dibuang, yang tidak diperlukan justru malah ditahan. Bahaya itu. Sengaja Allah buang, tak ieu mah wayahna kudu dikaluarkeun. Tong ditahan, ieu mah tanu ieu kudu ditahan. Ini untuk mata, ini untuk telinga, ini untuk rambut, ini untuk oli, ini untuk semua sudah ada peruntukannya. Oleh karena itu, walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Bagi para utusan sudah Allah tetapkan innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan pertolongan Allah.
Jadi dalam menghadapi umat itu, mereka itu akan mendapatkan pertolongan. Seperti kita juga mendapatkan pertolongan. Kapan katanya mendapatkan pertolongan itu? Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ya tentu saja ketika kita membutuhkan dan Allah beri pertolongan itu. Saat-saat membutuhkan pertolongan Allah, Allah beri pertolongan. Itu bagi orang-orang yang mursalin. Seperti kabar gembira yang datang kepada mereka yang sekolah. Nanti tingkat 4 kamu akan mendapatkan ijazah setelah kamu menyelesaikan skripsi. Kan begitu? Diberilah gelar kamu itu sarjana. Untuk siapa? Ya untuk mahasiswa. Kumaceuna nu teu sakola, moal atuh nu teu sakola mah. Dan itulah kabar gembira bagi mereka yang belajar. Kecena nu usaha mah bakal kenging bati. Gumbira tah nu usaha. Efek nu teu usaha mariru gumbira, nah make mariru gumbira pan usahana ge henteu tah mah. Tidak akan mendapatkan keuntungan. Dan juga orang yang mendapat kerugian itu bagi mereka yang usaha. Tah nu usaha teh bakal menang hasil. Ngan hasilna teh aya anu negatif, aya anu positif. Nu negatif rugi, anu positif untung. Itulah hasil usaha. Kumaha jang usaha teh hasil. Naon hasilna teh? Moal cenah rugi. Atuh lain hasil gitu. Pan rugi teh hasil. Ngan hasilna rugi. Kalau memang tidak mau rugi, tong usaha atuh. Tong usaha. Dengan nu usaha anu sok rugi mah. Dupi bapak teh abdi teh rugal naon? Usahakan naon? Ah henteu teh usaha. Kumaha ieu teh? Ongkoh nyebutkeun rugi tapi teu usaha. Tapi ketika seorang berusaha lalu rugi, oh pantas rugi oge. Kaharti nah ada tukang usaha. Tukang usaha mah aya kalana rugi, aya kana untung. Ngan biasana tukang usaha malah mun rugi sararea kudu ngarti. Tapi ada untung mah calik we tara seueur carita. Itu wungkul, ada kanggo naon di beja-beja ge atuh. Bisa jadi rugi atuh kayak lamun dibaca-baca mah. Innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan pertolongan. Bagaimana pertolongan Allah datang kepada para nabi? Nabi SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Mereka itu mendapatkan pertolongan luar biasa. Nuh diselamatkan. Lut Allah selamatkan. Musa Allah selamatkan. Termasuk Nabi SAW Allah selamatkan. Dan mereka itu mendapatkan pertolongan. Bantuan saat-saat memerlukan bantuan dan pertolongan Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Nah ini. Sesungguhnya tentara-tentara kami ini, mereka itu akan memperoleh kemenangan. Akan memperoleh kemenangan. Siapa? Tentara kami. Tentara-tentara akan mendapatkan kemenangan. Saha? Tentara Allah. Bagaimana akan mendapatkan kemenangan dari Allah, sementara daftar tentara nage henteu? Ka Allah nage teu apal-apaleun acan. Malah mereka itu melakukan syirik, melakukan takhayul, khurafat dan lain-lain. Bagaimana akan mendapatkan kemenangan dari Allah sementara jadi tentara nage henteu? Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami itu adalah tentara yang akan
mendapatkan kemenangan. Jadi ada jundullah, ada jundus syaitan, ada tentara Allah, ada tentara setan. Mau pilih yang mana? Tentara Allah mah muate tidak akan mungkin tidak menang, akan mendapatkan kemenangan. Orang yang pergi ke medan perang, ke medan jihad fi sabilillah, mereka itu akan menang. Ustad kumaha kenging cenapan ngantunkeun cenah di medan perang. Bagaimana kalah? Bagaimana orang itu dinyatakan sebagai kekalahan bagi orang yang walaupun mereka itu bermandikan darah di medan jihad, maka mereka itu mendapatkan kemenangan. Dia pulang walaupun tinggal nama, dia termasuk kategori mati syahid. Semua orang menginginkan agar kita ini ya masuk ke surga itu bighairi hisabin. Sementara mereka itulah orang-orang yang berhak menerima dan disematkan mati syahid. Bukankah semua orang menginginkan agar masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisaban? Mereka itu masuk ke surga, tidak ada yang nanya sama sekali. Wah, ngabulung-bung we kasawarga nate. Bagaimana dikatakan itu sebagai sebuah kemenangan? Yang meninggal 70 orang, 80 orang tidak ada masalah. Tapi mereka itu mendapatkan kemenangan. Ternyata mereka pulang dalam peperangan mendapatkan kemenangan. Tentu saja, apalagi itu. Jadi tidak ada kerugian. Tidak mungkin ada kerugian bagi mereka yang menjadi tentara-tentara Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Makanya orang Palestina ketika menghadapi Israel, kemudian mereka itu mati ditembak. Akhir-akhir ini di Yerusalem, seorang tentara Yahudi ditusuk oleh oleh Israel, Palestina itu kan tidak punya tentara. Mereka itu punya senjata itu paling ya belati, tidak punya peluru, tidak punya apa. Karena di Palestina itu hanya Israel yang berhak memiliki tentara. Jadi satu-satunya negara yang tidak punya tentara itu adalah Palestina. Sehingga menghadapi Israel itu ya dengan batu ku batu ditengor. Begitu sayana. Mengapa mereka itu kalau punya granat, punya bom itu dia bawa dengan dirinya, kemudian dengan strategi bom bunuh diri itu karena memang satu-satunya yang dia punya. Satu-satunya strategi lagi. Ketika berkerumun tentara itu, langsung dia memijit tombol, dirinya hancur dan juga orang lain atau musuh semua hancur. Tapi kalau dilemparkan begitu saja, dia pun akan tetap menjadi tersiksa dan disiksa. Daripada tersiksa dan disiksa, lebih baik milu we cenah tuh. Dan dirinya dengan niat yang tulus dan ikhlas, bicara dulu dengan ibunya, ya abdi bisi terbalik deui cenah kieu. Ibunya senang, tapi orang Yahudi begitu mereka itu terbunuh di tempat seperti itu, wah, ibunya itu marah-marah. Da eta atuh Israel nu kitu teh. Semua itu menjadi kabar gembira bagi orang-orang dan keluarga muslim, tapi bagi orang-orang Israel justru malah itu merupakan sebuah kerugian. Karena mereka itu tidak sanggup mati, mereka itu berani hidup. Sementara ya warga Palestina
berani mati. Nah itu bedanya. Ya. Fatawalla anhum hatta hinin. Oleh karena itu, wahai Muhammad, berpalinglah engkau dari mereka, yaitu dari kafir-kafir Makkah, hatta hinin, sampai kepada waktu tertentu, waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai putuh Mekah, sampai kemenangan itu bisa diraih. Wa absirhum, coba lihat mereka nanti bagaimana kesudahannya. Fasaufa yubsirun, dan mereka pun akan menyaksikan bagaimana mereka mendapatkan penderitaan. Jadi kalau orang-orang muslim itu terbunuh, apakah mereka itu juga aman? Kan tidak aman juga. Tapi mengapa mereka itu bersemangat untuk pergi ke medan perang? Padahal ujungnya itu di neraka. Sementara orang-orang muslim, kenapa tidak memiliki semangat padahal ujungnya itu di surga? Itu yang menjadi persoalan. Mereka itu mengejar, kita lari. Orang yang mengejar dengan orang yang lari kan sama. Sama apanya? Capeknya. Bahkan yang mengejar itu harus lebih cepat ketimbang yang lari. Tidak akan terkejar kalau kecepatan yang lari dengan yang mengejar sama. Mesti ada percepatan. Begitu. Berapa percepatannya? Tentu saja harus melebihi kecepatan yang dikejar. Itu. Nabi hijrah diudang oleh orang kafir Quraisy. Begitu. Nah, nungudag sareng diudang, eta sarua capena sama. Mengapa justru kita merasa capek, mereka tidak? Kenapa kita merasa capek padahal kita ujungnya di surga? Kenapa mereka tidak merasa capek padahal ujungnya itu di neraka? Begitu. Afa bi'adzabina yasta'jilun, apakah mereka menginginkan agar disegerakan siksaan dari kami? Padahal fa'idza nazala bisahatihim, apabila turun siksa itu berada di halaman mereka, fasa'a sobahul mundarin, maka subuh ketika diturunkannya siksaan itu sejelek-jelek waktu, sejelek-jelek hari bagi mereka yang diberi peringatan atau yang diberi ancaman. Ari parantos ditumpurudeskeun, dibinasakeun, tentu saja sejelek-jelek waktu, sejelek-jelek hari, sejelek-jelek saat bagi mereka yang ketika turun siksaan sehingga mereka itu binasa, itu adalah sejelek-jelek sobahul mundarin. Tapi hari kitu gerakalakan nantang. Mana cenah lah siksa-siksa Allah 70 cenah. Tiba heula siksa-siksa. Seperti ada orang mana kiamat teh. Tiba heula ge kiamat teh dicarita-carita we, bukti nama teu aya. Ari derma aya tsunami, wah careurik pan sarerea. Derma aya gempa bumi, sarerea. Waduh. Semuanya mendapatkan sejelek-jelek sobahul mundarin. Ada bencana alam yang bersifat lokal, ada yang bencana alam yang bersifat regional, ada bencana alam yang bersifat nasional, ada bencana alam yang bersifat internasional. Wah, ini musibah internasional. Sampai ada tingkatan-tingkatannya. Begitu kita menyaksikan bagaimana bencana nasional saja. Semua orang, waduh, fasa'a sobahul mundarin. Tapi ari kersalse sedang diberi kesehatan, diberi ketenangan, tantang wae atuh. Lah, ta eta ta. Corona 70 cenah.
Adipek teh derwe gerak kekenaan ku panyakitna, eungapna luar biasa. Duh cenah Ustaz geuning kieu. Gitu. Nah, itu kumaha make jeung kieu perjalananna. Sampai seperti itu. Jadi banyak atau tidak sedikit ya yang menganggap enteng, menganggap remeh. Tapi begitu ada yang melihat, waduh. Saat abdi teh cenah terpapar, kitu kumaha karaosna. Aduh. Ningali asin samal teh nuang asin jeung nuang samal, nuang sangu teu aya rasa we. Teu aya rasa kitu sih. Jilamun ana ayeuna neda samal teh sehat. Wah, Ustaz mah sehat. Jadi mun tuang sambal tuang asin tak karaos kene sehat teu kena ku corona. Tapi lamun jeung sambal teu karasa lada tah eta mah tos kena ku corona. Tinggal itu eta mah. Jadi yang pertama kali itu rasa, jadi tidak ada. Rasa itu tidak ada. Kemudian baru ya eungap begitu ya. Dan itu terutama bagi mereka yang memang memiliki riwayat penyakit bawaan, itu lebih cepat. Dan mengapa dokter-dokter itu justru malah ya yang terkena karena yaitu punya penyakit bawaan, kemudian sudah serangan begitu bertubi-tubi sehingga terjadilah demikian. Wa tawalla anhum hatta hin, berpalinglah dari mereka sampai masa ditentukan. Wa absir fasaufa yubsirun, lihat saja nanti, saksikan saja akibat bagaimana kesudahannya. Mereka pun akan melihatnya bagaimana kesudahannya. Nya kege bakal karasa akibatna. Jeung akibatna moal tiasa dirasakan kuno sejen. Hanya orang itulah yang akan merasakan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci zat Allah Tuhanmu dari sifat yang disematkan oleh mereka orang-orang musyrik, bahwa Allah itu mempunyai putri yang bernama malaikat, Allah itu mempunyai anak yang bernama Isa, Allah itu mempunyai anak yang bernama Uzair, Allah itu punya makhluk yang menyamainya. Subhana rabbika rabbil izzah, yaitu zat pemilik keperkasaan, kemahakuasaan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu ahad, Allah itu as-samad, Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah keyakinan kita. Sementara orang-orang musyrik itu tidak seperti itu. Allah itu punya makhluk yang bisa menyamainya. Kemudian Allah itu punya putri, Allah itu punya putra. Dan bahkan Allah itu dituduh menzinahi Maryam lalu melahirkan seorang anak. Eta Allah dipitnah, dituduh kitu, kanu mitnah, kanu nuduh, kanu nyarekan, dirizkian we. Malah didasian, dimersian. Tapi kanu kagungan keyakinan yen Allah teh ahad, as-samad, sakadar dibecaan. Kana beca we. Jadi kalau di sebuah gereja ada seorang yang paling bagus itu jasnya, pasti itu pendeta. Tapi kalau di masjid yang paling bagus itu bajunya, belum tentu itu imamnya. Di masjid mah gitu ya. Itu bedanya. Di masjid mah kalau satu masjid itu ada yang bagus itu, yang paling bagus pakaiannya, belum tentu imamnya. Tapi kalau di gereja yang paling bagus jasnya itu pasti itu pendeta. Wassalamun alal mursalin. Semoga keselamatan bagi yang diutus, karena mereka itu mendapatkan pertolongan dan mereka mendapatkan kemenangan dalam hidupnya. Oleh karena itu walaupun menang, walaupun mendapatkan pertolongan, anger we urang mah walhamdulillahi rabbil alamin.
Tidak ada seorang Rasul pun yang mendapatkan kemenangan kemudian nepak dada. Setiap kemenangan yang diperoleh serta pertolongan, maka ujungnya itu mesti mendapatkan, menyerahkan seluruh puji itu kepada Allah. Nu matak lamun urang sukses tong di aku, buru-buru pasrahkeun ke Allah. Nah, banyak orang yang memiliki kemampuan seperti kita belum tentu mendapatkan kemenangan seperti ini, kesuksesan seperti ini. Pantatangga orang dia lebih pintar ti orang, tapi geningan teu narima. Nah, di urang bet narima. Begitu. Oleh karena itu, begitu kemenangan kita peroleh, cepat alhamdulillah. Kumaha ite bet bisa kitu? Alhamdulillah. Kumaha bet bisa kitu? Aing teh atuh. Tah eta. Makanya kalau kita menang, sukses, jangan di aku. Tapi kalau tidak sukses, cepat akui. Kumaha bet bisa rugi? Nyeta salah perhitungan. Kuruna mah kieu. Abdi teh bet kalah kieu. Adi dinya teh atuh ulah kitu. Keun bae akui we. Tak engke hareupna ulah kieu. Itu akan jadi bahan introspeksi dan evaluasi. Ari urang mah lamun rugi mung disalahkeun. Tapi lamun untung aing teh atuh. Mang teh atuh. Eta sagala pan mang mah atuh. Atuh mang teh jadi kaluhur. Allah mah tidak dibawa-bawa. Nah, oleh karena itu di ujung akhir ayat ini walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah, zat yang mengurus serta mengatur sekalian alam. Wallahu alam.